Media sosial itu bagi saya adalah personal branding. Bisa bener, bisa enggak. Kalau kalian percaya 100% dengan apa yang terjadi di media sosial, itu bisa bermasalah buat diri kalian sendiri. Karena media sosial itu, gini deh, kalian ngupdate kan, ngupload sesuatu. Kalau Twitter itu tulisan. Orang hobi nulis, pasti orang hobi nulis, ngedumel, nulis cerewet tuh pasti suka Twitter karena ya nggak ada foto di situ. Tapi di Instagram atau di TikTok, kalian nggak akan dong update diri kalian yang nggak top perform. Makanya filter laris, ya kan? Bukan lack of confidence, bukan. Ketika kalian update foto diri kalian sendiri, dan itu bukan privat ke medsos, kalian nggak akan dong update diri kalian yang kayak gini deh. Ada cowok mengatakan foto bangun tidur nih, nggak percaya. Yo, masih kembali lagi dengan saya Tirta Peng Peng Peng. Pada dasarnya saya akan mengomentari, ini beda sini. Saya ingin mengomentari bahwa sebuah statement. Saya pengen mengeluarkan sebuah statement dan mungkin nggak tahu ya cocok buat kalian apa enggak. Saya tuh akhir-akhir ini memantengin medsos ya, mau Twitter atau Threads dan TikTok. Kayak kita itu kalau lihat orang yang gajinya besar banget, itu marah-marah coy. Marah-marah, kayak kemarin tuh ada sebuah konten yang viral, react kayak ada seorang cewek usia 25 tahun, gajinya 17 juta, kerja di finance, terus marah semua tuh. Wah nggak mungkin nih, pasti berapa jadi gini. Dan akhirnya terjadi perdebatan di media sosial kayak apaan sih kayak gaji segitu aja bisa jadi marah-marah. That's it. Itu pada dasarnya adalah karena orang-orang yang marah itu karena frustasi sebenarnya. Frustasi kan kawan. Jadi kayak bayangin mereka ini frustasi. Jadi kita tuh di usia aku sekarang aku nggak marah-marah lagi kan karena ya udah tua, udah capek banget, apalagi capek banget dan malas banget kalau lihat si Peng yang dulu tuh gitu kan. Nah sekarang pertanyaan adalah kenapa ada orang yang bisa marah melihat konten anak muda usia 25 tahun yang sudah mendapatkan gaji 17 juta. Padahal di 20 tahun lalu kalau kita melihat orang yang 25 tahun gaji 17 juta itu kayak rasanya termotivasi gitu loh. Wah keren ya anak muda bisa gaji gede. Sekarang endingnya malah jadi debat. Ada yang salut, ada yang kesel. Jadi pada dasarnya adalah orang-orang yang jengkel melihat anak muda yang mendapatkan gaji besar di bawah itu rata-rata karena mereka frustasi pada hidupnya sendiri. Gitu. Merasa frustasi, merasa gak adil. Dan ketidakadilan dan frustasi ini yang ngebuat coping mekanismenya mereka menjadi gak percaya. Kok bisa sih? Aku aja gak bisa. Mana mungkin mereka bisa. Gitu. Dan gak mungkin dong kita wawancara detail. Kamu bisa 25 juta dari mana? Ayo, pasti kamu ini. Jadi kita suzon dulu. Alih-alih, orang-orang ini tuh alih-alih husnuzon, alih-alih mereka berprasangka baik. Mungkin mereka ya berprestasi, mungkin mereka pintar, mungkin mereka keren di kerjanya. Tapi mereka berprasangka buruk dulu. Karena mereka frustasi terhadap hidupnya sendiri. Karena mereka frustasi, mereka menganggap orang-orang lain gajinya gak boleh besar. Itulah the meaning of crab mentality bro. Ya crab mentality. Jadi kepiting tuh ada kepiting itu kalau temennya mau naik ditarik lagi. Makanya kalau dibakar enak tuh bareng lapar-lapar. Datang semua lar enak kepiting tuh. Itu namanya definition of crab mentality. Jadi mereka nggak mau kalau ada orang lain yang akhirnya bisa sukses di usia muda. Itu nomor 1. Ya, ini nggak point of view-nya. Nomor 2, kenapa mereka bisa begitu? Kemungkinan kedua selain crab mentality adalah karena banyak motivator yang hanya ngebuat mereka tuh jadi nggak trust. Contoh, kan zaman sekarang itu banyak motivator yang cuma jual kelas terus mengatakan sukses dari muda, jangan takut untuk mencoba. Endingnya zong. Karena terlalu banyak informasi yang beredar kaya di waktu muda, akhirnya menyebabkan anak-anak muda ini malah nggak trust. Itu paradok informasi. Tahu paradok informasi? Jadi semakin banyak informasi yang beredar, malah ngebuat orang nggak jadi percaya. Karena apa? Karena mereka bingung mana yang dipercaya. Nah orang-orang ini mungkin nggak percaya anak muda bisa dapat duit banyak karena informasinya itu beredar terlalu banyak lewat motivator ini yang jual lewat buku, lewat seminar yang mengatakan bahwa anak muda bisa kaya raya. Padahal memang jalurnya tuh sulit gitu loh. Jalurnya sulit dan itu luck sama proses itu beda.
Semua orang bisa berproses, tapi nggak semua orang bisa dapat luck. Tapi orang yang luck pasti berproses. Ya kan? Ya emang iya kayak gitu. Jadi itu nomor 2. Yang nomor 3, ya memang mereka jengkel aja. Jadi mereka jadi head speech tuh karena mereka stres sama kerjaannya. Terus mereka butuh pelampiasan yang jadi pelampiasan. Wih lewat nih di TikTok, anjing lu bangsat lu, gak mungkin lu. Ya udah, habis itu lega, mereka gak peduli lagi kata-kata itu menyakitkan apa enggak. Pada dasarnya, kalau dari aku adalah I don't give a fuck. Aku gak peduli yang lain tuh dapat gaji berapa. Gitu. Karena yang ngebuat kita insecure itu karena kita tidak berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya kan? Contoh. Yang ngebuat aku insecure adalah di usia 32 tahun, aku melihat sosok-sosok anak muda lain kayak Jejo udah punya mobil 40-an. Loh, aku sama-sama usaha. Susahnya 10 tahun. Ngatur sekarang aku baru di tahap complaint handling. Sementara dia USS udah gabung. Kalau aku insecure terus, ya stres sendiri. Malah jadi kebencian yang aku pupuk. Tapi aku berusaha terima nasib. Ya mungkin dia cerdas, memanfaatkan privilege dengan baik, why not? Kalau aku berlomba sama dia enggak, percuma. Jadi yang ngebuat kita insecure, yang ngebuat kita stres, yang ngebuat kalian mungkin stres di rumah, itu karena kalian tidak berhenti membandingkan diri kalian dengan orang lain. Yang harusnya kalian banding itu adalah diri kalian di masa lalu, that's it, clear. Dan itu yang ngebuat aku ngegas terus, sok tahu, ya kan. Aku bisa ngomong kayak gini karena kuliah bisnis, kalau nggak kuliah bisnis nggak akan tahu juga. Satu-satunya yang perlu kita evaluasi adalah performa perusahaan tersebut di tahun lalu. Makanya ada namanya year to year, annual report year to year dilaporkan. Nah kalau kalian membandingkan perusahaan kalian dengan perusahaan orang lain terus, tapi tanpa analisa yang pas, ya jadinya salah kebijakan. Karena kita tuh membuat kebijakan berdasarkan laporan evaluasi perusahaan. Sama halnya dengan diri kita tuh ngebuat program ya karena diri kita yang mampu. Dipercepat progresnya ketika saya goes Jogja Jakarta. Ya kan? Dan dipercepat ketika saya ikut half marathon. Kalau kalian tahu di dalam lari atau maraton itu ada istilah namanya negative split. Negative split itu adalah ketika kalian lari dengan pace lambat tapi menjelang finish malah pace-nya tambah cepat. Jadi misal 21 kilo di KM 1 pace-nya 6,5. Pas di KM 20 malah pace-nya 4. Negative split. Tapi ada juga yang ngebut di awal tapi lambat di akhir. Nah, itulah artinya bahwa lari, hidup kita tuh ibarat lari gitu. Kita hanya bisa mengejar personal best dari diri kita yang masa lalu. Kalau kita membandingkan dengan orang lain itu atlet, itu kompetisi. Iya kan? Nah, masalah di dalam hidup itu kompetisinya beda-beda. Startnya beda-beda. Contoh, orang yang miskin itu startnya minus. Jadi ibaratnya dia lari 21 kilo tapi belum beli sepatu, bro. Sementara orang yang kaya, anggap aja dia tuh lari 21 kilo tapi udah atletis, sepatunya pakai Nike persen 2% sama pakai Adios. Udah kenceng. Start kita beda-beda. Jadi kalau dibandingin gak akan relate. Nah yang ngebuat kalian berantem terus di medsos tuh karena kalian tuh membandingkan orang lain ke kita. Kok dia bisa sih, saya enggak? Ya udah, stop gitu. Kalau kalian kayak gitu gak akan berhenti. Gak akan berhenti insecure ya. Mau kalian usia 25, 30, 35 gak akan berhenti. Gitu. Yang kalian bandingin adalah diri kalian di masa lalu. Kayak contoh saya tuh foto saya yang dicat, rambut dicat Cipeng nih yang kalian cat. Ini bajingan coy, keselin ini. Kalau saya bisa balik ke masa lalu pengen saya pukulin coy. Saya tuh paling jengkel banget ngelihat Tirta Cipeng di tahun 2019 sampai 2020. Kayak cerewet gitu loh. Cerewetnya tuh kayak ngegas kayak orang tolol, tak pinter tapi sotoy gitu loh. Pinter tapi sotoy. Itu keselin gitu. Tapi fotonya itu saya print, saya jadiin wallpaper. Tiap nge-gym, tiap belajar tuh lihat foto saya. Bajingan kamu, saya belajar. Jadi saya jengkel sama diri saya di masa lalu dan itu ngebuat bahan bakar saya supaya termotivasi untuk lebih upgrade. Gitu. Dan apakah upgrade diri itu soal finansial itu belum tentu. Nah ini yang nomor 2 nih. Kalau kalian memandangkan kesuksesan itu terhadap kedamaian tuh finansial itu belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena itu yang saya rasain. Belum tentu. Yang penting damai bagi saya itu adalah ketika saya cukup bisa gaji pegawai, bisa hidup buat anak, bisa hidup tanpa utang itu udah damai. Tapi ada juga orang yang damainya dengan mobil 40-an, ada orang yang damai dengan travel vlogger. Nah, kalau saya bandingin dengan orang-orang ini nggak akan selesai. Jadi kesuksesan tiap orang tuh beda-beda.
Nah, yang jadi masalah, kalian membandingkan kesuksesan orang lain itu dengan diri kalian, non-stop. Jadi, contoh ada orang happy-nya itu merasa bahwa dia sukses karena dia sudah mencapai Paris. Terus kalian ngomong, alah cuman ke Paris. Ya kalian bandingin. Mungkin ke Paris itu adalah goal achievement bagi diri dia. Kan kita nggak tahu. Makanya media sosial itu harusnya menjadi fun buat kita. Tapi kalau kalian melampiaskan stres di media sosial, atau kalian justru membandingkan kesuksesan orang dengan diri kalian, itu lucu. Media sosial itu bagi saya adalah personal branding. Bisa bener, bisa enggak. Kalau kalian percaya 100% dengan apa yang terjadi di media sosial, itu bisa bermasalah buat diri kalian sendiri. Karena media sosial itu, gini deh, kalian ngupdate kan, ngupload sesuatu. Kalau Twitter itu tulisan. Orang hobi nulis, ngedumel, nulis cerewet tuh pasti suka Twitter karena ya nggak ada foto di situ. Tapi di Instagram atau di TikTok, kalian nggak akan dong update diri kalian yang nggak top perform. Makanya filter laris, ya kan? Bukan lack of confidence, bukan. Ketika kalian update foto diri kalian sendiri dan itu bukan privat ke medsos, kalian nggak akan dong update diri kalian yang kayak gini deh. Ada cowok mengatakan foto bangun tidur nih, nggak percaya. Nggak ada. Mau cowok mau cewek ya, mau gender apapun ada update foto bangun tidur nih terus diupdate ke medsos Instagram. Gue nggak percaya lu bangun tidur. Mana ada anjing. Orang bangun tidur masih belar-belar terus foto matanya udah belok. Nggak ada. Pasti ini bualekan mesti banyak tuh di sini nih. Eces di mana-mana, mambu, abape mambu. Ngecas, mana bisa ada orang foto bangun tidur tuh rambutnya udah lurus. Mesti cuing-cuing rambutnya itu. Piye ora masuk akal. Artinya apa? Artinya medsos itu kita ingin ngimpress. Kita pengen mendapatkan validasi dari orang lain berupa pengakuan atau pujian. Apresiasi, validasi. Makanya centang biru itu laris. Karena centang biru berbayar itu artinya kamu tuh merasa dirimu penting di medsos. Merasa dirimu real, maka kamu dicentang. Saya nggak peduli mau centang biru berbayar apa enggak, centang biru itu penting bagi saya. Kenapa? Saya merasa diri saya edukasi itu penting. Karena edukasi saya banyak dicolong, di-cut-cut dan di-framing. Dan banyak orang berpura-pura menjadi sosok edukasi saya terus dipakai buat promo nggak jelas gitu. Dan bisa dapat duit dari medsos. Dan bisa buat personal branding Susan Care itu sendiri. Jadi apakah saya tiba-tiba ngising itu, ini misal ngising, saya foto, ngising guys, nggak mungkin bro, nggak mungkin. Coba tanya pada diri kalian sendiri deh, medsos yang Instagram dan TikTok itu pasti kalian pengen menampilkan diri kalian yang terbaik. Kalian bangga sama tubuh kalian, terus pasti kalian pamer dong, wah aku atletis, bokongku mantep bro, habis fitness loh, saya gluteusnya bagus nih, bokong nih gede nih, mantep, kenceng, pasti pamer, self love. Dia habis ngabisin duit buat jalan-jalan, foto di Paris. Habis itu udah jalan-jalan lagi gitu doang. Jadi kayak di medsos kalian tuh hanya ngimpress dan mendapatkan validasi, and that's not wrong. Yang salah adalah kalau kalian percaya 100%. Gitu bro, percaya 100%. Saya real, just be yourself di medsos. Bullshit bro. Gak bisa jadi diri sendiri di medsos tuh. Bisa saya alah, raiso, rabakal. Setiap orang tuh, setiap manusia itu punya kesalahan. Setiap manusia punya aibnya masing-masing. Saya hobi kentut sembarangan. Masa saya lagi nge-live, dudut, terus di-upload. Ya kan? Nggak mungkin dong. Ya kan? Ya kan? Ya kayak gitu. Itu tuh real gitu. Nah, yang salah adalah kreatornya nggak salah dong. Yang salah yang percaya kan. Yang mempercayai bahwa konten itu tuh 100% real. Wow, ternyata Daniel tuh hidupnya bahagia ya. Cuma syuting dapat duit. Andasmu. Gak mungkin. Ada yang percaya loh kayak keren ya si A usahanya langsung banyak banget. Andasmu gak mungkin. Raiso. Rarokis. Kamu tuh itu yang namanya adalah logika manusia harusnya berjalan. Yang salah adalah kamu itu percaya 100% konten itu benar. Termasuk kita kembali lagi di konten awal. Konten awal yang tadi mengatakan, Mbak,
Umur berapa? 25 tahun. Gaji 17 juta. Wow, selesai. Terus kamu percaya? 100. Harusnya kan kamu mencoba kritis. Kritisnya adalah why? Kenapa bisa? Kok bisa? How? Caranya gimana? What? Apa pekerjaannya? Who? Emang dia siapa? Where? Di mana dia kerjanya? Ya kan? Kritis. 5W plus 1H dulu. Tapi masalahnya karena kita termakan emosional, percaya 100%, kita gak kritis. Mayoritas dari kita head speech. Babi, gak mungkin, sombong anjing, bangsat kau, gitu. Endingnya apa? Kalian bermedsos bukannya dapat kebahagiaan, malah dapat BT. Dan si Peng pernah di situ posisinya. Makanya bagi saya medsos nih, Instagram, Threads, Twitter, TikTok is not real. Saya di Twitter itu buat ngedumel dan ngedukasi. Cerewet saya di Twitter. Beda personal brandingnya dengan Instagram. Banyak netizen saya mengatakan Dr. Tirta di Twitter dengan Instagram itu beda. Sama hal dengan Threads, isinya ngeluh tok saya. Beda. Apalagi kalau ada pet, tambah beda. Apalagi kalau ada TikTok. Saya menjadi diri saya sendiri ketika saya di rumah. Jogja dan Solo. Di kantor belum tentu saya jadi diri saya sendiri. Ya masa saya tuh orangnya tegas. Respect itu didapat dengan cara diraih, bukan cara dipaksakan, bener ya? Masa saya di kantor tiba-tiba pakai kaos sporot, terus dalam sebat, brosku, sini, kerokin, ye. Nggak mungkin dong. Saya bangun selalu pagi dong. Ya saya harus mendapatkan impresi yang baik dong di depan tim. Wah kerennya Pak Tirta, wah, bangun pagi, pulang paling malam. Tapi kalau di Jogja, gatel ya. Saya bisa menjadi diri saya sendiri. Real. Ya kan? Jadi muka kita tuh banyak. Dan muka paling fake kita tuh di medsos. Jadi kalian yang di medsos itu tuh jangan telan mentah-mentah gitu loh bro. Jangan ditelan mentah-mentah info nih. Ya, mencobalah kritis. Even itu dokter handal yang ngomong edukasi, kritis. Google lagi. Misal dokter Tirta bilang, kopi bisa jadi preload. Kritis. Dok, jurnalnya mana dok? Gituin. Boleh dok? Boleh. Kalau saya marah, berarti saya goblok. Tolol. Kritis. Dokter Tirta kemarin ngomong, pisang jadi preload. Jurnalnya mana dok? Boleh. Kalau nggak tahu ya jangan dijawab. Ya masa saya nggak tahu. Kemarin saya ditanya susah banget soalnya. Saya ditanya susah, dok kenapa saya minum susu protein gatal-gatal? Nggak tahu. Lah kok nggak tahu kan dokter? Dasmu mau kira aku suruh tahu semua hal. Jingga nih, baru ketawa. Iya, terus netizennya ketawa itu kan. Ya itu beneran saya ngomong, saya nggak tahu disuruh tahu, ya kan? Ya kan itu namanya Denny Kruger syndrome. Tahu Denny Kruger syndrome? Orang yang awalnya nggak tahu tapi juga ngomong, terus orang-orang tuh percaya, wah kamu pinter, dan dia menganggap dirinya pinter, keblondrok jadinya. Namanya Denny Kruger syndrome. Awal mulanya dia cuma ngomong asal, terus dipercaya, akhirnya dia jadi percaya. Contoh kayak gini, saya ngomong serius. Ini berempat ya, ada 4 orang nih, ada 4 orang di depan saya, ada Aul, ada Dori, ada Hakim, ada Daniel. Percaya nggak bro? Kalau saya bilang bahwa penderita atau orang yang rokok tapi olahraga itu lebih sehat daripada orang yang nggak olahraga. Oh nggak percaya? Nggak percaya? Oh, ya mungkin karena kamu udah denger edukasi saya. Jadi intinya adalah karena terlalu banyak informasi yang beredar di medsos, kalian tuh harus selektif, gitu. Contoh deh, banyak cowok tuh menganggap bahwa mobil mewah itu pencapaian. Dari mana mereka tahu? Medsos. Kayak saya itu 2014 ketika awal-awal bangun Susan Care, saya tuh beli Ducati pertama kali, Ducati 795 Monster. Ya, ada tuh fotonya. Ada, saya tuh pakai Ducati di tahun 2016. Bangga saya. Tahu kenapa saya jual di tahun 2017? Saya di Jogja, motoran naik Ducati 795 Monster. Saya jawab tuh ya. Ya, saya beli tuh bekas 210 juta. Cash keras. Saya beli ngeng. Kan bekas gak bisa kredit ya. Di parkiran saya diomongin, "Mas, Bison modifnya bagus." Bison. Saya naik Ducati ngeng ya kan. Pada waktu saya mau ke Amplas, saya parkir depan,
Mas Bison modifnya bagus. Matamu Suki knalpot iki loro lho, Bro. L Twin Ducati. Di situ saya mau ngomong, berarti saya beli motor hanya mendapatkan validasi dari yang ngerti. Edian kalau orang yang nggak ngerti, ya udah. Bison tak dol. Ducatinya tak jual, jadi toko komunion, gitu sejarahnya. Kalau Yaris itu kendaraan bapak saya tak jual diem-diem jadi Vario, jadi Susan Care. Untung laba, kalau nggak laba dicoret tuh dari kakak saya. Ya kan? Jadi pada dasarnya saya tuh beli Moge karena saya itu lihat pada waktu itu Ari Wibowo keren banget pakai Ducati. Ari Wibowo tuh trademark cowok banget bro. Ya kan? Di TV-TV pakai Ducati. Dia pakai Ducati 1996, 1990. Itu New Balance anjing, salah. Ya salah, goblok kasus. 969. Iya goblok itu. Waktu itu saya melihat oh keren ya orang pakai Ducati. Ternyata setelah saya pakai ya panas. Harley Davidson, if you want to buy Harley, kamu tuh gak sekedar beli motor, kamu beli Harley. Harley itu gak bisa belok kenceng bro. Itu motor kayak banteng, bong, berat banget. Kalau nikung susah banget. Terus kalau di tempat macet panas banget lakangnya bro. Selakangannya panas kayak kobong. Jadi kamu bayangin punya titit, dogmu tuh kayak panas loh bro. Kobong bro, sumpah bro. Panas banget bro Harley itu. Dan tidak semua Harley itu punya radiator. Jadi kedinginnya dari udara. Jadi motor kayak gitu udah berat panas, tapi orang beli Harley sebagai simbol bukan maskulin, laki banget, ngeng gitu kan, ngeng gitu. Padahal panas. Makanya aku tahu kenapa Harley ngebut ya, doknya panas sih, ruwet deh. Orang beli Fortuner atau Pajero itu sebagai simbol kemapanan. Wah, gede mobilku. Padahal kalau Innova Venturer ya mesinnya podo. Sama aja. Orang beli Jazz atau Brio itu sebagai anak muda culture. Brio tretetet. Dar. Orang ngaku Eric King itu sebagai jet darat karena yang dulu yang make ya itu di film-film penjahat. Ngeng. Sama mobil apa itu Defender yang atau Jeep itu. FJ Cruiser. Itu anakku sampai sekarang gara-gara petualangan serinya kan tak kasih lihat, "Pah, mobil penculik." Itu gitu. Itu namanya apa? Itu karena pada waktu itu medianya TV. Nah sekarang yang kita percaya itu medianya adalah medsos. Makanya orang menganggap Gofar mempopulerkan mobil wagon naik, ya kan? Terus habis itu Jejo sekarang pakai Skyline, RX-7, JDM lagi, naik semuanya, ya kan? Jadi medsos itu mengupload apa yang menurut mereka suka. Dan kalian para follower itu bisa menseleksi mau percaya 100% atau enggak. Nah kalau kalian nelen mentah-mentah itu kan salah kalian. Kemarin loh dokter gigi curhat ke saya di vlognya Joy Dental ngomong bahwa ada pasien itu datang hitam semua, katanya obatnya pakai minyak rim. Sakit gigi diobatin pakai minyak rim. Bahkan ada satu yang wafat karena dikasih minyak rim. Gak tahu tuh dia dapat info tuh dari mana. Minyak rim buat obat gigi. Ya intinya adalah selalu budayakan kritis di media sosial. Jangan telan mentah-mentah. Dan itu sering loh kita kayak gitu, dapat konten clickbait emosional hujat salah orang. Ya kan? Jadi medsos ini adalah tidak mencerminkan hidup kita sesungguhnya. Follower saya 2,4 juta. Apakah teman saya 2,4 juta? Bajila ditenan dong. Jumlah penduduk Jogja. Nera salah ya kan? Tapi faktanya kan mereka tuh nonton brandingnya si Cipeng. Ya, mereka tuh nonton brandingnya si Cipeng ini di Instagram. Makanya ada yang bilang follower di Instagram dengan Twitter tuh beda. Karena brandingnya juga beda. Di Twitter brandingnya beda saya sama di Instagram. Beda. Enggak, sama aja. Semua medsos tuh punya divisi pinter dan divisi jeleknya masing-masing. Jadi kita gak bisa mengatakan TikTok lebih pinter. Ya TikTok saya nah, info-info semua. Ada juga yang TikToknya sih pargoi semua juga ada. Itu kan cerminan kalian. Jadi kembali lagi di topik kesimpulan, konklusinya adalah di media sosial kalian itu bisa berkreasi dan menampilkan apa yang market mau. Media sosial is part of marketing and advertising. Bisa digunakan personal branding atau kalau mau buat personal beneran di private account ya. Nomor 2,
stoik, kalian tidak bisa mengontrol apa reaksi orang. Karena ketika sebuah info sudah menjadi publik, itu menjadi konsumsi publik dan semua orang bisa berpendapat atau meriak tentang kalian. Itu yang saya pelajari selama ini. Yang nomor 3 adalah jangan telan mentah-mentah 100% info dari medsos. Karena medsos itu sejatinya buat fun. Kalian bisa menseleksi info mana yang bisa kalian telan, kalian lepeh, dan kalian serap tapi sebagian. Nomor 4, at the end, teman real kita itu adalah sekitar kita. Jadi jangan sampai kehidupan gadget itu mengabaikan kehidupan utama kita. Seperti kalian nonton konten ini. Konten ini bisa kalian pause-pause sambil kehidupan kalian kembali normal. Itu aja kok dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya.